Ada yang mengatakan bahwa merayakan Maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustadz? Apakah benar itu orang yang buat Maulid ini kita buat Maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa Maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin ibu puasa kan? Iya Ustaz. 10 Muharram kemarin ibu puasa. Pas ditanya kenapa ibu puasa 10 Muharram Asyura, karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, maka kita pun bersyukur atas selamatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak Ustadz, besok Sabtu malam di musola dekat rumah saya ada mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW 1437. Yang mengisi ceramah adalah seorang habaib. Bagaimana menurut Pak Ustadz, apakah boleh saya tidak mengikutinya? Memang boleh, lebih baik jangan ikut. Jawaban sederhananya, gitu kan? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayain hari lahirnya, maka lebih baik kita tidak lakukan. Itu sarannya. Tapi saya tidak menyalahkan ya, kalau orang tetap ngotot mau kerjakan itu hak dia, terserah. Tapi ingat, semua perbuatan punya konsekuensi, tanggung jawab di hadapan Allah. Pelanggaran terhadap Nabi Muhammad SAW adalah bukan hanya karena melakukan kemaksiatan. Misal Nabi larang zina lalu dia berzina misalnya. Bukan cuma itu. Melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan juga pelanggaran. Saya kasih contoh. Kalau kita kerja di perusahaan, lalu kita niat baik niatnya. Perusahaan sudah kasih nih. Ini pintu, ini tembok masjid. Ini tembok masjid ini warnanya coklat. Atau tembok kartu warnanya coklat. Kantor kita sudah di-skat. Ini tempat kamu, ini meja kamu ya. Kemudian kita masuk ke situ, kita lihat kayaknya bagus nih kalau temboknya diubah jadi warna biru. Kita pegawai di situ ya, datang kemudian kasih warna biru. Pimpinan perusahaan tidak suruh. Pelanggaran atau bukan? Nggak disuruh loh ini. Tapi baik, kan gitu. Kita taruh kembang di depan pintu masuk. Bagus menurut kita, beli kembang mahal, 1 juta, 2 juta kembangnya. Tapi pimpinan perusahaan tidak suruh. Pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Jadi pelanggaran itu bukan hanya melakukan apa yang dilarang, tapi mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Itu masuk dalam. Nabi pernah menyebutkan bahwasanya waktu ditanya kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah, Nabi mengatakan hadza yaumulidtu, ini adalah hari aku dilahirkannya. Cuman kita tidak hanya berbicara tentang sebuah kelahiran. Kelahiran Nabi jelas istimewa, tapi kita ingin menghadirkan sunnah Nabi di acara-acara semacam ini. Nah, jadi bukan hanya mengarah pada kelahiran. Kelahiran Nabi ya tersanjung, paling mulianya manusia. Nabi itu mulia bukan saja di saat mendapatkan wahyu, Nabi mulia di saat sebelum menjadi Nabi, bahkan saat dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan pun Nabi mulia, bahkan nanti di padang mahsyar pun Nabi diangkat mulia waktu syafaat utbah di padang mahsyar. Jadi jangan bertanya, karena gambaran itu biasanya berangkat dari definisi yang salah. Wong Nabi sahabat Nabi tidak melakukan perayaan Maulid. Anda paham tidak perayaan Maulid Nabi? Kan begitu. Perayaan Maulid Nabi adalah bagaimana sebuah perkumpulan yang dihadirkan motivasi untuk mengajak orang apa? Kenal Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad. Ini perkumpulan itu. Nah, di saat definisi dirubah, jadi berubah. Sehingga ada pertanyaan, sahabat saja tidak melaksanakan. Oh, sahabat sudah dalam puncak kecintaan. Lo di mana? Kan begitu. Kamu bagaimana cintamu ke Rasulullah? Nah, seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi SAW. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi SAW. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Nabi ada yang berkata seperti itu berlebihan.
Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apa kita tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan Maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh? Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah, ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya Maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Maulid Nabi itu yang kangelan itu Abu Lahab, bukan pengurus NU. Sampai sekarang dalil Maulid masih pakai Abu Lahab. Jadi ini ya NU itu masuk organisasi yang luar biasa. Abu Lahab itu jadi dalil. Jadi Abu Lahab dengar kalau Abu Lahab itu iparnya Aminah, iparnya Sayyidah siapa? Dengar Aminah lahir, nggak punya suami, saking senengnya tanggalemnya beliau, namanya Suwaibah, itu dimerdekakan. Ya setidaknya untuk hari Senin tak sebut beliau, karena pas sholat. Nanti Selasa rebus dan itu dimerdekakan. Saya yang kiai kecil saja, nggak bayangkan kalau pagi-pagi tidak punya anak dalam bikin kopi siapa, yang mencucikan siapa, yang nyapu rumah siapa. Tapi Abah saking senengnya punya ponakan itu dikasihkan, sudah Suwaibah kamu pakai saja, sudah melayani kamu, ngurusin kamu. Jadi saya bayangkan hari itu Abu Lahab itu mungkin bikin kopi sendiri, nyapu sendiri. Nah itu sama Allah dikenang sehingga yukhaffafu anul adzab yaumal isnan, itu masyhur. Ini Abu Lahab yang kafir, hormat Maulidur Rasul saja dapat takhfiful adzab, apalagi yang mukmin. Jadi itu satu-satunya dalil Maulid, itu dalilnya Abu Lahab. Maulid artinya waktu Nabi dilahirkan. Maulud itu baiknya. Jadi secara bahasa mustahil kita menolak maulid dan maulud. Kita mengakui ada maulid, kita mengakui ada maulud. Bagaimana menyikapinya? Kita berbahagia dengan itu semua dan menghadirkan tuntunan-tuntunan Nabi dalam kehidupan kita sesuai dengan yang diperkenankan tuntunan dalam syariat kita. Budaya bisa berbeda. Kalau budaya itu mengantarkan pada wasilah mendekatkan kita pada Al-Quran dan Sunnah, maka budaya itu bagian dari yang benar untuk kita gunakan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan pada kebaikan yang itu wajib, maka itu pun jadi perangkat yang benar untuk kita gunakan. Mikrofon nggak ada di zaman Nabi. Apakah ini bid'ah? Tidak. Karena mic ini mendekatkan kita untuk mendengar kalimat-kalimat azan dan kebaikan supaya lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi jaga juga supaya kita tidak terlibat dalam ritual-ritual atau budaya-budaya yang kiranya disusupkan pada kaidah-kaidah agama sehingga menyimpangkan kita dari ketentuan-ketentuan yang benar. Di teman-teman sekalian, kalimat bid'ah mesti kita jaga, yang benar-benar tertolak kita tolak, yang baik kita ambil, dan frame kita tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sepakat sampai sini?